bakaran lambung namanya. Apalagi ini adalah nama Karang Taruna Desa Janti nggak masalah, ibu fasilitasi pakai logo Karang Taruna Desa Janti nggak masalah. Ya iya nggak bu? Biar emang Karang Taruna Desa Janti bener-bener ada. Nama saya Firmansyah. Hari ini saya dipercaya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Karang Taruna Desa Janti, Kecamatan Janti. Kegiatan ini bermaksud dalam tujuan bahwa Karang Taruna belum akhir tahun ini, untuk tahun depan akan meningkatkan lagi kapasitas terhadap organisasinya, agar emang perkembangan organisasi yang ada di Karang Taruna ataupun kader Karang Taruna bisa lebih aktif dan produktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, yang dimana Karang Taruna adalah kegiatan yang hadir di lingkup masyarakat yang paling kecil. Itu Karang Taruna harus ada di sana. Terus kedua, efek dari emang kegiatan ini kita coba akan menggandeng Karang Taruna ataupun Karang Taruna kecamatan ataupun dari organisasi lain ataupun dari organisasi yang ada di Pemuda Kabupaten Tangerang maupun di Kecamatan Janti tersendiri. Makanya kita akan coba akhir tahun ini membuat kegiatan tersendiri, yaitu Festival Rakyat dari Karang Taruna. Ini kita temuin aja. Iya. Kalau misalnya lagi kan panas, itu kemarin kan dalam hujan terus. Iya. Enggak, ngobrol aja kita sama Firman di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekdes Jayanti Iman Gerhana, yang saya hormati Bapak Hermansyah Bapak Firman Hermansyah, dan yang saya hormati Kaur Keuangan Desa Jayanti Bapak Eka, yang saya hormati dan saya cintai LPM Karang Taruna Desa Jayanti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dikasih nikmat sehat walafiat, terutamanya dalam acara meningkatkan kapasitas Karang Taruna ya Desa Jayanti. Nah, yang kedua itu mudah-mudahan saya dikasih rezeki yang berlimpah, dan dari manapun itu datangnya akan kita adakan santunan anak yatim, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan dengan adanya anak yatim ini bisa doa kita bisa diiringi dengan doa anak yatim. Mudah-mudahan Allah dengar itu semua. Dan yang ketiga itu acara hiburan di mana di situ nanti akan mau kasidahan, akan ada dari Jayanti, Pasar Jayanti, grup kasidahan, dan organ mungkin siapa yang mau menyumbangkan suaranya silahkan. Dan nanti ada penerbangan lampion dan pesta kembang api. Sebenarnya pesta kembang api ini sebenarnya dilarang sama Pak Camat, tapi saya tidak gembor-gemborkan pesta kembang api. Tetap saya sudah siapkan kembang api untuk di tahun baru ini. Minta kerjasamanya, saya cukup minta kerjasamanya, nggak minta dananya. Tidak minta dana dari anak Karang Taruna, tapi minta partisipasinya, minta tenaganya untuk memeriahkan, di mana kita membuat. Ada sebelumnya dari materi dari Bang Subandi bahwa jangan sampai kalian cuma hanya mencari anggaran ya kayak proposal kecil-kecilan aja. Ya ini kayak ya di sini ini mungkin makin nama Bu. Ya ini makin nama desa maksudnya. Apalagi masih Karang Taruna tersendiri, ya kan? Ini tidak akan membuat bentuk kemajuan, tapi sebenarnya ada program-program yang dari perusahaan besar ataupun melalui CSR itu, ya kan? Yang ini membantu perkembangan kapasitas di lingkungan masyarakat.
yang minimal 4 km yang ada di perusahaan tersebut. Nih misalnya contoh, kita akan melaksanakan kegiatan budidaya, ya kan? Tadi budidaya itu harus dianggarkan minimal itu mereka selama 6 bulan ataupun 4 bulan, tapi pengajuan itu jauh-jauh hari. Nggak bisa emang kita mengajukan dalam 1 minggu 2 minggu. Makanya terkonsepkan dulu, tadi dibuat menu-menunya, baru nanti didorong dengan forum CSR. Itu yang benar emang apa yang kata Bang Bandi, itu harus membuat namanya proposal, tapi dengan lingkup yang nggak seperti biasanya, gitu. Terus kedua, terkait memang yang akan dilaksanakan nanti akhir tahun ini Bu ya, di Desa Janti, yaitu istighosa. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ngobrol silaturahmi ke rumah Bu Lurah, ya kan, ingin mengadakan istighosa. Beliau menginginkan warganya tidak keluar agar memang minimalisasi penularan COVID. Tapi beliau akan memfasilitasi warga Desa Janti membuat kegiatan akhir tahun. Nah ini harus di-support, ini harus dibantu, yaitu dari teman-teman Karang Taruna tersendiri. Dan saya pun di luar Desa Janti, dengan bukan orang Desa Janti, ingin ikut serta, ingin ikut memajukan, ayo bareng. Apalagi kepala desanya semangat, mendukung semua berbagai hal. Jadi ketika emang kalian tidak ingin bergerak, itu sangat disayangkan. Apalagi sebagai anak muda, seharusnya inilah momen-momen kalian untuk belajar, momen-momen kalian untuk membanyakan pengalaman. Ya. Kemarin saya pun ditawarkan konsep sama Ibu terus buat konsep. Saya sudah membuatkan konsep sama Bu Lurah, udah saya kirim juga konsepnya. Kenapa emang harus dikonsepkan? Ya kan, kalau hanya istighosa biasa, menurut saya, ya kan, itu ranahnya akan terbiasa aja. Jadi udah biasa kok yang melaksanakan istighosa dan sebagainya. Jadi kita punya inovasi. Bagaimana konsepnya yang menarik, bahwa ini pun agar hadir pertama di Desa Janti, ya kan, di Kecamatan Janti. Kalau bisa di Kabupaten Nangkang, di Desa Janti harus tampil, apalagi mempunyai album tematik. Kemarin saya membuat sedikit ringkasan bahwa ada kegiatan, yaitu pertama nama kegiatan itu adalah Festival Rakyat. Ya, kenapa harus bernama Festival Rakyat? Ini harus sebenarnya mungkin ini hari-hari tahun baru, ya kan, tapi dilaksanakan oleh masyarakat Desa Janti ataupun sekitarnya. Dan beberapa di dalam kegiatan itu ada perlombaan tradisional, ya tadi juga Bu Lurah sudah menjelaskan bahwa adanya lampion, ada juga nanti hiburan akhir, ada istighosa dan ada santunan. Itu sudah kita konsepkan. Nah, dan kita pun akan menyediakan tempat-tempat dengan tupoksi masing-masing agar nanti ketika kegiatan kita mempunyai peran masing-masing dari kawan-kawan, ya kan. Dan harusnya ada kepanitiaan, Bu. Jadi kalau bicara kepanitiaan, kalau memang teman-teman Karang Taruna tidak ingin menjadi panitia, saya pun siap memfasilitasi teman-teman pemuda lain untuk turun ke Desa Janti, ya kan. Mas, tapi kalau ke sana kalian malu nggak? Malu nggak? Iya, makanya saya harap ya hari ini juga bisa bentuk panitia lah. Nggak perlu banyak, yang penting mau kerja mau capek gitu. Jangan yang pertama-tama kalian bicara, gue dapat apa, ada anggaran dan sebagainya. Jangan kayak gitu, mindset anak muda nggak boleh kayak gitu. Yang penting kalian bisa mendapat ilmu, ya kan, kalian bisa dapat relasi dan pengetahuan. Di sana dulu gitu. Urusan itu nomor sekian, itu menurut saya. Apalagi kalau ini konsep yang saya sudah buat itu bisa terlaksana dengan maksimal, ya kan, insya Allah Desa Janti akan melambung, ya kan, akan melambung namanya. Apalagi ini adalah bawa nama Karang Taruna Desa Janti, nggak masalah, Ibu fasilitasi pakai logo Karang Taruna Desa Janti, nggak masalah, ya nggak Bu? Biar emang Karang Taruna Desa Janti bener-bener ada yang terlihat nih, bisa gitu. Gak usah pakai logo desa misalnya, ya kan, wah Karang Taruna Desa atau BPN, ya kan Bu? Pakai logonya, ya kan? Buat pamfletnya, sebarkan bahwa masyarakat tahu bahwa Karang Taruna ada dan bisa membuat program-program yang hebat. Nah itu nggak masalah. Tapi yang pertama, kalian harus mau capek, pilih, gitu kan? Terus kedua lagi, tadi sudah Pak Sekjen menjelaskan terkait pengurusan. Kalau bilang ini, saya perhatiin juga terhadap pengurusan di Karang Taruna
Janji. Pertama sih bener, emang ini harus diambil cepat. Apapun ketika emang ketua ataupun sekretaris ataupun wakil ketua udah mangkir tidak aktif dalam organisasi, yaitu pembina harus mengambil keputusan cepat-cepatnya untuk meng-RT-kan ketua Karang Taruna yang baru agar nakoda di Karang Taruna ini ada dan punya peran. Ketika tidak ada nakoda, kalian tidak punya arah. Ketika sudah nanti udah ada kalian ketemu karek, ketemu kan kesepakatan musyawarah, pilih yang punya orang-orang yang pernah mau capek dan emang mau dibebani oleh Karang Taruna. Jangan orang-orang cuma hanya pengen jabatan. Itu banyak yang pengen jabatan, tapi orang-orang yang pengen mau untuk dibebani oleh organisasi itu sangat dikit. Bahkan orang-orang pengen rela ya kan mengorbankan terhadap materialnya, moralnya, ya kan, di organisasi. Itu adalah pemimpin. Tadi kalian tahu kan prakteknya masing-masing. Nah setelah nanti temu karya mungkin arahan temu karyanya itu tetap harus mengundang seluruh perwakilan per RT, undangan ke semua maupun berapa orang semuanya biar emang nanti kepengurusan mereka pun full lagi gitu. Walaupun nanti mereka setelah itu di-upgrade dengan lagi ataupun membuka kaderisasi open ini lagi kan banyak. Karena di organisasi, kalau punggung organisasi itu bergerak, itu adalah kader. Ketika tidak ada kader ataupun tidak ada pengurus di dalam, bagaimana organisasi itu bergerak? Organisasi cuma hanya wadah, organisasi cuma hanya nama. Tapi yang membangun organisasi adalah kalian-kalian semua yang ada di dalamnya. Ketika organisasi itu salah ataupun tidak berkembang, berarti harus kalian dibenahi di dalamnya. Jadi itu, jadi secepatnya mungkin awal tahun juga nggak masalah ataupun seperti apa, ya kan? Nanti coba koordinasi sama Bu Lurah, biar emang mereka berikan surat ke setiap RT untuk memfasilitasi kirimkan pemuda-pemuda yang terbaik di setiap RT-nya, perwakilan berapa orang, sudah dipilih, ya kan? Diulang lagi, nanti kalian mensepakati, ya kan? Pengurusan dan SK-kan lagi. Setelah itu baru nanti bicara tahun 2002, ayo kita gerak, nyari anggaran jangan anggaran desa. Kita gerak menggunakan relasi-relasi ke anggaran luar. Yang penting kalian mau dulu proses. Bang Pintok ya, Bang Pintok kalau dulu juga mau aktif kesana sini mencari informasi. Nah ini harus juga, ya karena penting. Ketika nanti ada informasi A, B, C, D, itu bisa ditarik ke desa. Itu bisa digunakan untuk organisasi kalian. Gitu. Jangan berharap kalian hanya diberi. Ketika kalian hanya diberi, kalian tidak akan menjadi orang besar. Tapi kalian sendiri harus menjemput bola, kalian sendiri harus mencari. Urusan bisa tidak bisa itu adalah kemauan, bukan masalah pinter, bukan, tapi masalah kemauan. Ketika ada kemauan, semua pasti bisa, Bang. Semuanya di sini, gitu. Bukan emang harus dia berawal negatif, tidak. Itu pun tidak menjamin. Tapi bagaimana dia bisa kemauan dan mau berproses dan mau belajar. Nah itu, mungkin ketika emang kalian sendiri sebagai organisasi atau Karang Taruna sebagai organisasi sosial tadi sudah menjelaskan oleh Sekjen Kabupaten itu, kalian harus pahami juga ranah gerak organisasi kalian ini arah mana, ya kan? Kalian juga harus pahami gitu. Terus kedua, misal tadi sudah menjelaskan, kalian harus tahu juga desa kalian itu lingkup sosialnya apa, masalah sosialnya apa, ya kan? Terus data-data sosialnya kalian harus pegang, harus tahu. Berapa di sini juga emang yatim, berapa di sini emang disabilitas, ya kan? Sisi teamwork yang akan kita hadapi ke depannya itu yang positifnya dulu di diri kita. Dan untuk desa, kita kembali ke desa karena basis dari Karang Taruna ini di desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dari Banprov dianggarkan untuk pembinaan, walaupun belum maksimal ya. Untuk desa tadi panjang lebar sudah ada disampaikan oleh Pak Firman tentang apa-apa faedah atau guna kita sebagai anggota Karang Taruna untuk mensejahterakan desa, khususnya desa Jayanti. Jadi bukan hanya untuk diri, juga untuk desa, bahkan untuk di tingkat kecamatan nantinya. Kalau untuk supaya lebih maksimal nanti kerjanya, cara kerja mungkin akan terjadi pemilihan karena mungkin organisasi belum fix ya, secara organisasi strukturnya belum fix. Setelah nanti dipilih, dibentuk struktur yang bagus,
dirancang program kerja di Karang Taruna Desa Jayanti ini, mungkin kami sebagai pendamping desa menyarankan ya, tolong jalin sinergitas atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Jayanti. Jadi itu banyak keuntungannya ya. Contoh BUMDes, kalau sudah berjalan nanti, BUMDes sudah ada Bu untuk program 2022. Kalau seandainya BUMDes sudah berjalan, bisa saja dan BUMDes mungkin programnya bagus, bisa saja memfungsikan Karang Taruna untuk sebagai marketing atau sebagai tim pelaksana atau apalah, yang intinya Karang Taruna jangan hanya vakum di ormasnya sendiri, di lembaganya sendiri, tetap jalin sinergisitas atau koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada di desa, kapan perlu di tingkat kecamatan. Jadi sepintas tentang BUMDes, mungkin nanti BUMDes Desa Jayanti ini akan mendapat surplus banyak sehingga akan menyisihkan persentasenya untuk dana sosial. Bisa jadi program bantuan seperti sunatan massal, untuk bantuan-bantuan yang lain itu bisa difungsikan Karang Taruna sebagai pelaksana, dananya dari sisa hasil usaha badan usaha milik desa. Itu nanti bisa dibicarakan dengan lembaga BUMDes kalau sudah berjalan di Desa Jayanti. Dan banyak contoh-contoh positif dengan lembaga-lembaga lain yang bisa kita saling menguatkan, saling memberi masukan antar lembaga. Jangan antar lembaga LSM, Karang Taruna, BUMDes, apalagi yang ada di desa itu saling tidak kenal, atau ormas-ormas lain yang ada di desa bisa juga kita raih atau kita rangkul. Mungkin itu dari saya ya, karena mengingat waktu. Kedepannya kami dari pendamping desa untuk Desa Jayanti khususnya itu ada kita Pak Jaja yang dari belakang, mungkin sudah kenal ya. Kalau ada kegiatan Karang Taruna yang berbasis di desa, baik resmi atau tidak resmi, silakan informasikan ke desa atau silakan ke Pak Jaja. Kalau ada meminta bantuan secara nominal bagi kami untuk memberikan pencerahan-pencerahan atau share pengalaman, kami siap mendampingi adik-adik Karang Taruna khususnya Desa Jayanti. Mungkin itu dari saya, terlebih kurang ya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat dong. Baik, acara pembinaan kelembagaan telah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan ini menjadikan motivasi ke depan bagi teman-teman Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagai kelembagaan desa, lebih bersinergi lagi dengan pemerintah desa dan bisa membantu masyarakat luas secara umum. Demikian pembinaan ini telah selesai. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sekitar desa melakukan